Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Family Seeker, apakah kalian pernah dengar peristiwa-peristiwa ini? Yaitu kebangkitan seorang pemimpin Nazi yang bernama Hitler yang berasal dari keluarga miskin di Jerman. Terus kematian Putri Diana dari kerajaan Inggris, atau kejadian rubuhnya menara kembar WTC Amerika di tanggal 11 September 2001. Dan juga kematian Presiden Amerika John F. Kennedy. Pasti kalian pernah dengar kan? Konon, semua peristiwa ini udah ada di dalam tulisan seseorang. Istilahnya udah diramalin sama orang ini. Siapakah orang ini? Dia adalah Nostradamus. Bukunya yang berjudul Les Prophéties yang diterbitin pada tahun 1555. Nulis banyak sajak yang kata banyak orang ini isinya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi peristiwa-peristiwanya memang bukan ditulis secara langsung, tapi ditulis lewat sajak-sajak. Kok bisa ya? Sebenarnya siapa sih Nostradamus ini? Apakah benar dia bisa ngeramal? Atau dia ini seorang penyair yang karyanya disambung-sambungin aja sama orang-orang? Oke guys, daripada nebak-nebak, yuk kita simak kisahnya. Siapakah sebenarnya Nostradamus ini dan apa sih ramalan-ramalannya? Kita akan bahas juga ramalan-ramalannya. Jadi nonton terus video ini ya. Nostradamus lahir di Prancis pada tanggal 14 Desember 1503. Dia itu keturunan Yahudi. Nah, pas umurnya 14 tahun, Nostradamus ninggalin keluarganya dan pindah ke kota Avignon untuk sekolah. Tapi karena ada wabah, ia terpaksa harus ninggalin sekolah. Dan setelah ninggalin Avignon, ia ngelakuin perjalanan ke pedesaan selama 8 tahun. Yaitu dari tahun 1521 sampai 1529 untuk neliti pengobatan herbal. Dan ia jadi ahli obat tradisional. Terus di tahun 1529, Nostradamus kuliah di Universitas Montpellier untuk ngedapetin gelar doktor. Tapi ia dikeluarin dari sekolah karena ketahuan kalau dia ini seorang ahli obat tradisional yang mana di masa itu dilarang. Setelah pengusirannya, ia terus kerja sebagai ahli obat tradisional dan menjadi terkenal karena nyiptain pil mawar yang konon bisa ngelindungin dari wabah. Waktu itu kondisi Prancis memang lagi ngeri karena ada wabah yang namanya Black Death, atau yang hari ini tuh lebih dikenal sebagai pes atau sampar. Penyakit ini bisa nyebabin kematian kalau nggak segera ditanganin. Wabah ini bisa dibilang kayak pandemi corona hari inilah guys. Soalnya waktu itu juga penyakit ini nggak ada obatnya dan nularinnya cepet. Di situ Nostradamus kerja ngasih minum buat pasien-pasiennya. Ya mau gimana lagi, nggak tahu juga obatnya apa kan. Akhirnya dia saranin penduduk kota yang terkena wabah itu untuk diet rendah lemak. Sama dia dikasih vitamin C yang dibikin dari tumbuhan rose hip yang disebut pil mawar tadi. Dan ajaibnya guys, kondisi di kota itu mulai membaik. Pasien berangsur-angsur berkurang dan akhirnya kota itu pulih. Cara pengobatan yang dilakukan oleh Nostradamus ini emang rada unik dan bertentangan sama praktek kedokteran saat itu. Jadi dia itu bisa aja dijatuhi hukuman karena tuduhan praktek ilegal. Tapi untungnya enggak sih. Terus di tahun 1531, Nostradamus pindah ke kota Agen. Di kota ini, Nostradamus kemudian nikah sama seorang gadis cantik namanya Adriela Lovejac. Mereka pun dapat anak, seorang putra dan seorang putri. Pas pindah ke kota Agen ini, wabah Black Death nyerang lagi dong. Dan Nostradamus akhirnya jadi sibuk lagi. Tapi kali ini celakanya, waktu dia sibuk nyembuhin pasiennya, istri dan kedua anaknya malah tertular penyakit Black Death ini dan meninggal di tahun 1534. Dan lebih parahnya lagi, warga kota Agen bukannya simpati, malah mencibir. Dokter yang nyelamatin pasien kok keluarganya malah gak keurus. Gila juga ya. Terus beberapa tahun kemudian, Nostradamus nikah lagi sama cewek yang namanya Anna Ponsarde dan punya 6 orang anak. Terus
Nostradamus mulai ninggalin ilmu pengobatan dan beralih ke ilmu okkultisme yang lagi tren waktu itu. Ilmu ini tuh belajar tentang pengetahuan yang tersembunyi yang terdapat di alam semesta, pada diri dan lingkungan kita. Dia ngeramal lewat posisi dan gerak-gerik benda-benda di langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Juga ngeliat dari waktu dan tempat lahir seseorang. Makanya dia disebut juga sebagai konsultan astrologi. Di saat inilah dia mulai nulis banyak buku, dan yang paling terkenal bukunya itu berjudul Les Prophéties yang diterbitin pada tahun 1555. Buku ini berisi sajak-sajak ramalan. Nostradamus meninggal di kota Salon pada tanggal 1 Juli 1566. Nostradamus yang ketika itu umurnya 62 tahun meninggal karena sakit gout. Sakit gout ini tuh sakit persendian bengkak dan nyeri yang berkembang menjadi dropsy atau gout berat. Dan di malam sebelum dia meninggal, dia itu manggil seorang pendeta sebagai saksi yang akan dengerin pengakuan terakhirnya dan ngucapin doa terakhir. Pada malam harinya dia sempat bilang kalau dia gak akan bisa ditemui lagi pas matahari terbit besok pagi. Terus keesokan paginya, apa yang dibilang Nostradamus terjadi. Menjelang kematiannya, Nostradamus udah pesan ke muridnya supaya ia dikubur dalam posisi berdiri. Nah, jadinya begitulah pemakaman yang dilaksanain di dalam lubang pada dinding gereja Cordeliers. Di atas batu nisan yang jadi tanda kuburannya terukir tulisan, "Disinilah bersemayam tulang belulang seorang tokoh yang paling disegani, Michael Nostradamus, satu-satunya dalam menilai semua manusia. Orang yang berhak menulis dengan pena yang nyaris dibimbing wahyu di bawah pengaruh bintang-bintang mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di seluruh dunia." Belakangan sisa-sisa mayatnya dipindahin ke tempat yang lebih terhormat di dalam gereja. Nah, di tahun 1793 selama terjadi revolusi Prancis, beberapa penjahat ngebongkar kuburannya Nostradamus. Terus mau ngambil tengkoraknya si Nostradamus ini. Pas salah satu penjahat lagi action ngeluarin isi kuburan itu, tiba-tiba sebuah peluru nyasar datang dari suatu arah dan ngebunuh dia seketika. Meskipun bangunan gerejanya sekarang udah hancur, mayat Nostradamus belakangan ditemuin lagi di dalam gereja Saint Laurent pada tahun 1813. Nah guys, ada kejadian lucu setelah kematiannya Nostradamus ini. Jadi anaknya yang cowok namanya Caesar nyoba ngikutin jejak langkahnya Nostradamus, tapi nggak ngebuahin hasil. Maksudnya dia coba ngeramal juga. Suatu saat si Caesar ini bilang kalau kota Vivaris bakal ludes dilalap api. Terus buat mastiin kalau ramalannya ini benar, dia coba ngebakar sendiri kota itu. Tapi untungnya dia berhasil ditangkap dan malah dibunuh sama pasukan kerajaan. Lucu kan guys? Oke, sekarang kita bahas ramalan-ramalan Nostradamus yang konon dianggap terbukti oleh beberapa kalangan. Tapi oleh kalangan lain ini dianggap seperti cocokologi gitulah. Jadi nanti kalian komen ya pendapat kalian seperti apa. Ramalan pertama yaitu tragedi WTC 11 September 2001 di Amerika. Nostradamus tuh nulis dalam bentuk sajak seperti ini. Langit akan terbakar pada 45 derajat. Api mendekati kota baru yang besar. Ia akan menghancurkan kota mereka. Sebuah hati yang dingin dan kejam. Darah akan tercurahkan. Rahmat tidak pada seorang pun. Nah, banyak orang nganggap kalau ungkapan itu ngeramalin peristiwa 11 September 2001. Di mana ada sebuah pesawat yang dibajak oleh teroris, terus ditabrakin kedua gedung World Trade Center di kota New York.
Jadi kata Great New City yang berarti kota baru besar bisa aja artinya New York. Terus orang juga nafsirin kata 45 derajat dalam syair Nostradamus itu sebagai kedekatan lokasi New York City pada lintang 45 derajat. Tapi ada juga yang nafsirin kalau bangunan yang terbakar bakal jatuh terus ngebentuk sudut 45 derajat ke tanah. Ya terserah sih, penafsiran orang kan bisa beda-beda. Jadi bebas guys. Ramalan yang kedua yaitu kematian Putri Diana. Jadi konon katanya kematian tragis Putri Diana ini juga udah diramalin sama Nostradamus. Bahkan di dalam ramalannya Nostradamus nyebut langsung nama Diana. Nggak heran kalau abis kejadian meninggalnya Putri Diana banyak orang yang merinding pas baca ramalan Nostradamus ini. Di dalam tulisannya dia bilang, anak terakhir dari pria yang memiliki nama Nabi akan membawa Diana pada hari terakhirnya. Dari kejauhan mereka berlari, namun mereka mendapat kehancuran. Nah, soal nama yang menyerupai Nabi adalah nama ayahnya Dodi Al-Fayed, yaitu kekasihnya Diana yang juga ada di dalam mobil bersamanya yang turut meninggal. Dodi ini anak dari seorang pengusaha ternama yang namanya Muhammad Al-Fayed. Ramalan yang ketiga yaitu tentang Hitler. Nostradamus tulis seperti ini. Dari kedalaman barat Eropa, seorang anak akan lahir dari orang miskin. Dia akan ngegunain lidahnya untuk merayu pasukan besar. Ketenarannya akan meningkat menuju ranah timur. Gitu kata Nostradamus di dalam puisinya. Terus orang nyambung-nyambungin sama Adolf Hitler. Hitler emang terkenal dan dianggap sebagai ahli pidato yang ulung banget. Pidatonya mampu ngebakar semangat massa dan numbuhin semangat di dalam jiwa mereka. Ramalan Nostradamus ini anehnya bisa tepat banget ngegambarin Hitler yang emang lahir dari keluarga miskin. Dan dia sangat ahli dalam pidato. Tapi balik lagi, apa ini kebetulan atau otak-atik gatuk dalam istilah Jawa? Lagi-lagi gak ada yang bisa pastiin guys. Dan ini ramalan keempat, yaitu kematian Presiden Amerika John F. Kennedy di tahun 1963. Jadi menurut berbagai sumber, kematian Presiden John F. Kennedy yang ditembak pas berada di atas kendaraan juga udah diramalin sama Nostradamus. Di dalam bukunya dia nulis, orang hebat dan besar akan terkena petir di siang hari. Perbuatan jahat yang telah diramalkan oleh pembawa petisi. Menurut prediksi lain, seorang lain akan jatuh pada waktu malam. Konflik di Reims, London, dan wabah penyakit di Tuscany akan menyusulnya. Dan konon, ramalan ini cukup akurat. Soalnya, John F. Kennedy ini mati tertembak di siang hari. Dan suara senapan mungkin bisa diartiin sebagai suara petir. Herannya, Nostradamus bilang kalau kematian ini bakal diramalin juga sama orang lain. Dan di tahun 1956, seorang cenayang yang bernama Jane Dixon pernah ngeramalin kematian John F. Kennedy ini. Terus, menurut ramalannya Nostradamus, seorang lagi bakal meninggal pada malam hari. Hal ini menjurus pada kematian Robert Kennedy yang meninggal ditembak juga. Sekitar jam 1 malam pas dia ngerayain kemenangan pemilu. Gak lama setelah itu terjadi kerusuhan di Prancis. Ini nama lain dari Reims. Dan London juga ada banjir di Florence. Nah, Seeker Family, itulah beberapa contoh ramalan Nostradamus yang terkenal dan tafsiran orang-orang yang ngefans sama ramalan-ramalan Nostradamus ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Tolong komen ya.
Dan ini nih, Nostradamus juga katanya udah ngeramalin serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan yang terbaru, peristiwa kenaikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat juga udah diramalin sama dia. Di dalam sajaknya ditulis, orang yang tidak tahu malu, pengacau yang hebat, dia akan terpilih menjadi gubernur pasukan. Nah, oke guys, sekian dulu ceritanya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian semua suka dengan cerita ini, tolong di like, komen, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.